Lembaga pemeringkat S&P Global Market merilis data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia di level 53,8 poin pada Februari 2026. Level ini pun menjadi yang tertinggi dalam waktu hampir 2 tahun terakhir sejak Maret 2024. Ya, pemirsa, S&P Global Market mencatat indeks PMI manufaktur Indonesia berada di level 53,8 dan menjadi yang tertinggi dalam hampir 2 tahun terakhir. Dan catatan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi global. Lembaga pemeringkat S&P Global Market merilis data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur Indonesia di level 53,8 poin pada Februari 2026. Level ini pun menjadi yang tertinggi dalam waktu hampir 2 tahun terakhir sejak Maret 2024. PMI manufaktur pada Februari naik secara bulanan dari posisi Januari 2026 di level 52,6 poin. Adapun level di atas 50 juga menandakan ekspansi sektor industri yang semakin kuat pada awal tahun ini. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati dalam rilisnya mengatakan, perbaikan kondisi manufaktur Indonesia kembali menguat pada pertengahan kuartal 1 2026 dan memberi prospek positif bagi kinerja sektor industri ke depan. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyatakan PMI manufaktur Indonesia yang mencetak rekor tertinggi di level 53,8 pada Februari 2026 menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi global. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya menyebut penguatan manufaktur didorong oleh lonjakan permintaan baru yang diimbangi pertumbuhan produksi secara signifikan. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, PMI Manufaktur Indonesia melaju, risiko global mengintai. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian juga sudah bergabung Bapak Ebi Junaidi, Chief Economist Samudra Indonesia, dan juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Danang, apa kabar Pak? Sehat selalu Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Danang. Pak Ebi, apa kabar Pak? Sehat Mas Pras, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, Pak Ebi, kita akan review dulu nih terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia Januari Februari, trennya cenderung naik dari 52,6 di Januari, kemudian Februari 53,8 poin. Nah, apa yang bisa kita analisis begitu? Ini faktor musiman saja, siklikal begitu, atau memang ada trigger lain ini Pak Ebi? Ya, kalau kita lihat memang faktor musiman selalu hadir di awal tahun, di mana setiap Q1 industri manufaktur Indonesia itu mendapat dorongan dari siklus musiman yang berulang. Pertama dari siklus belanja pasca tahun baru dan persiapan Ramadan Lebaran. Kemudian yang kedua, industri makan minuman kita biasanya menggenjot produksi itu 1-2 bulan sebelum momentum Ramadan dan Lebaran. Dan yang ketiga biasanya juga ada peningkatan persediaan barang jadi atau inventory building yang biasanya terjadi. Dalam konteks ini juga kita lihat S&P Global mencatat stok barang jadi di Desember 2025 ini naik level tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sejumlah indikator juga menunjukkan bahwa ini bukan semata-mata faktor musiman, namun ada sinyal perbaikan fundamental yang melampaui pola musiman yang biasanya. Sinyalnya apa saja? Umpamanya yang pertama, ada ekspansi yang sudah berlangsung 7 bulan berturut-turut sejak sekitar Agustus 2025, bukan hanya fenomena Januari-Februari saja kita lihat. Jadi jika murni musiman, biasanya ekspansi ini harusnya terjadi atau terkonsentrasi di Q1 saja. Nah, yang kedua, perusahaan kita lihat menambah tenaga kerja secara konsisten. 6 dari 7 bulan di Januari kemarin terjadi penurunan sedikit. Dan ini bukan sekedar lembur musiman. Ini merupakan indikasi ekspansi kapasitas. Kemudian yang ketiga, kita lihat ada permintaan domestik yang membaik secara fundamental. Indeks kepercayaan konsumen IKK itu naik ke 127. Indeks penjualan retail kita lihat tumbuh 7,9% year on year. Yang ini menunjukkan bahwasanya daya beli yang membaik secara struktural, bukan hanya efek musiman belanja. Dan yang terakhir kita lihat juga ada ekspor yang kembali ekspansif yang menunjukkan daya saing produk Indonesia yang mulai pulih di pasar global.
Oke, itu banyak triggernya sebenarnya. Jadi tidak hanya musiman ya, karena kita tahu habis libur Nataru, kemudian ada ya biasanya di awal tahun pelaku industri menyetok barang ya, kemudian juga ada Ramadan momentumnya. Nah, dari pelaku usaha, Apindo sendiri melihat seperti apa realitanya di lapangan dari sisi pelaku industri, apa yang menjadi cerminan dari penguatan PMI manufaktur Indonesia begitu saat ini, Pak. Ya, makasih Mas Pras. Jadi memang analis yang disampaikan tadi oleh Mas Hebi itu ya memang bagus ya, memang begitulah. Ada banyak sekali komponen dari pengukuran PMI manufaktur secara apa namanya metodenya kan kuesioner ya. PMI manufaktur ini kan metodenya kuesioner ya. Dikirimkanlah kepada para eksekutif senior kita di korporasi-korporasi dengan beberapa indikator itu. Dan salah satu indikator yang menarik adalah bagaimana pesanan baru atau permintaan ekspor itu menjadi bagian paling penting dalam konteks pengukuran PMI manufaktur. Nah, kalau itu situasinya, maka kita bisa lihat bahwa permintaan domestik pada masa libur akhir tahun baru dan sekarang menjelang Lebaran itu akan berhimpitan, sehingga pertumbuhan permintaan pasti akan tinggi lah Oke, secara alami, tidak perlu didorong oleh kebijakan apapun secara alami iya, pasti akan tinggi, sehingga ini semacam blessing in disguise lah, anugerah gitulah. Ada libur yang panjang sehingga para korporasi ya confidence untuk memperbaiki stoknya, memproduksi lebih banyak karena ada confidence bahwa permintaan akan menaik dalam waktu yang sangat dekat dan didukung permintaan yang cukup baik pada akhir tahun yang lalu. Dan itu situasi real yang ada di korporasi-korporasi saat ini. Meskipun juga Mas Pras, kita juga harus melihat bagaimana situasi PMI pada 1-2 bulan ke depan ya, karena ini juga harus kita ukur month by month gitu. Kalau boleh 3 bulan sekali itu bisa diukur lebih akurat, karena situasi global dengan tensi yang saat ini sedang terjadi di Timur Tengah itu akan mempengaruhi kepercayaan atau keyakinan industri kita untuk memproduksi lebih banyak atau tidak. Karena oke. kita khawatir juga menimbun stok cukup banyak tapi permintaan global menurun gitu. Permintaan global menurun pasti juga akan rantai pasok ke dalam negeri juga akan menurun. Artinya permintaan domestik kita juga dikhawatirkan menurun karena supply chain kita 70% dari industri manufaktur Indonesia itu bahan bakunya masih impor, Mas Pras. Ya. Artinya kita juga harus melihat situasi saat ini sebagai anugerah, tapi situasi masa depan bisa menjadi sebagai potensi bencana juga gitu. Jadi kita harus melihatnya secara utuh. Kita bisa happy saat ini dengan Oke. segala keyakinannya, tapi juga harus waspada bahwa dalam 1-2 bulan ke depan situasi global termasuk harga minyak, energi dan segala macam pasti akan menaik, Mas. Oke, oke, ini menarik. Nah, Pak Ebi, lantas bagaimana kalau memang concern dari pelaku dunia usaha sekarang ya sedang keluar begitu, dalam artian konflik di Timur Tengah begitu yang memanas dan kita tidak tahu akan berlangsung kapan, meskipun beberapa negara begitu sudah nanti mungkin menahan diri saat ini, tapi Trump sendiri kan sekitar 4, 3, 5 minggu lah. Tapi menurut Pak Ebi sendiri akan seperti apa sih nanti dampaknya buat Indonesia sendiri? Ya, kalau kita melihat ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi concern ya Mas ya. Yang pertama adalah kalau seandainya melihat perubahan yang mungkin terjadi itu belum tercapture dari angka PMI di Februari ini gitu. Oke. Kita lihat perjanjian kita dengan US, perjanjian dagang kita dengan US itu di 19 Februari, kemudian 28 Februari itu baru terjadi penyerangan terhadap Iran yang dilakukan oleh US dan Israel gitu. Sehingga Februari belum kemudian men-take account apa yang terjadi ke depan. Ke depan memang perlu benar sekali Pak Danang. Ke depan perlu sekali kita untuk consider beberapa hal. Yang pertama barangkali bahan baku ya. Tadi 70% dari bahan baku kita itu berasal dari luar gitu. Kalau kita lihat pasca Hormuz, pasokan dari kawasan Teluk untuk biji besi, kemudian logam mulia dari UAE dan Oman itu berpotensi terganggu. Perang tarif AS juga menaikkan biaya komponen impor kita, cuaca domestik yang menyebabkan banjir di beberapa daerah juga memperpanjang proses pengiriman supplier. Yang kedua yang mungkin akan sangat punya efek adalah energi dan BBM ya. Sekitar 40% minyak mentah dan 30% produk BBM ini berasal dari impor termasuk dari Timur Tengah. Sepanjang Februari hal ini belum terjadi dan berpotensi berubah drastis pasca Hormuz.
harga minyak kita proyeksikan bisa melonjak hingga 100 sampai dengan 150 per barrel. Kalau kita lihat asumsi APBN kita masih sangat konservatif di $70 gitu ya per barrelnya. Hal ini akan menaikkan biaya operasional pabrik tentunya, kemudian listrik industri dan ongkos logistik. Kemudian kalau kita lihat sektor padat karya, semen, baja, keramik, padat energi juga ini paling rentan terkena dampaknya. Dan yang ketiga juga kita lihat biaya impor dan nilai tukar. Pelemahan rupiah bisa memperburuk harga bahan baku impor kita. Rupiah sudah di 16.700 hingga 16.800 per dolar. Ini bisa menuju ke 17.000 jika krisis di Selat Hormuz ini berkepanjangan. Kemudian kita lihat tarif AS ini di 15 hingga 19% via ART, plus ada bea anti subsidi panel surya di 86 hingga 143%. Ini akhirnya menambah lapisan biaya kita juga. Kemudian logistik dan pengiriman, ini juga perlu kita highlight. Krisis di Selat Hormuz ini dapat mendorong luncukan tarif kontainer, kemudian peningkatan premi asuransi pelayaran, dan biaya rerouting untuk ekspor dan impor kita. Yang terbaru kita lihat akibat konflik tersebut, industri sarung Tegal umpamanya sudah batal untuk kirim lebih kurang 50.000 potong sarung mereka ke Afrika. Dan yang terakhir yang juga perlu menjadi concern adalah suku bunga dan pembiayaan. Ini BI rate saat ini di 4,75%. Ini sudah ditahan 5 kali berturut-turut dari Oktober 2025 hingga Februari 2026. BI sudah memangkas BI rate secara kumulatif kalau kita lihat sekitar 150 BPS sejak September 2024. Kalau kita lihat kalau seandainya tekanan eksternal mendorong capital outflow dan juga menekan rupiah lebih dalam, ini BI bisa jadi berpotensi untuk mengetatkan kembali kebijakan moneter sehingga membalikkan tren penurunan suku bunga kita dan kembali membebani biaya modal produsen kita. Wow, itu dia dampak yang mungkin perlu segera diantisipasi dari pelaku usaha ya, kenaikan harga bahan bakar, energi, kemudian dari sisi moneter kita begitu dan fiskal seperti apa kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Danang, Pak Ebi. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan pemirsa kita akan cermati sejumlah data seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan PMI Manufaktur Indonesia dari Januari 2025, trennya seperti ini, fluktuatif sekali begitu. Memang sempat kita berada di bawah level ekspansi begitu atau mengalami kontraksi dalam 4 bulan April, Mei, Juni, Juli. Kemudian meningkat lagi di Agustus sampai dengan Januari 2026 dan Februari 2026 ini meningkat menjadi 53,8 poin untuk PMI Manufaktur Indonesia. Dan selanjutnya kita lihat dari sisi Indeks Kepercayaan Industri IKI, ini dia trennya 53,1 poin di Januari 2025, sempat juga turun di April, Mei, Juni, Juli sampai Juni, kemudian Juli meningkat lagi sampai dengan bulan November di 53,45 poin, Desember 2025 ada penurunan menjadi 51,9 poin, Januari 2026 langsung melonjak 54,12, tapi Februari ada sedikit penurunan menjadi 54,02 poin untuk Indeks Kepercayaan Industri. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Girindra Wardana dan juga Bapak Ebi Junaidi. Ya, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan, nah ini menarik. Indeks dari sisi kepercayaan industri ini juga trennya sedang naik nih. Pak Danang, apa yang bisa kita lihat begitu dengan tadi ada beberapa data yang sudah disampaikan. Menurut Anda ini menjadi cerminan begitu dari kondisi real saat ini yang dialami pelaku industri, kemudian ada indeks keyakinan konsumen juga berada di level optimis kita di 127. Ini apa yang bisa kita tangkap dari sinyal-sinyal ini, Pak? Ya, mestinya indeks itu sejalan ya, atau secara faktual itu mestinya beriringan gitu. Tidak mungkin indeks PMI misalnya menaik tapi indeks kepercayaan konsumen menurun misalnya begitu kan. Ini mestinya sejalan karena metode yang digunakan tuh mirip-mirip. Tapi kita sebelum bicara IKI ya, indeks kepercayaan industri atau yang kepercayaan konsumen, saya kira SP global yang menerbitkan PMI indeks itu juga perlu kita cermati sedikit karena gini Mas, PMI Index yang disebut-sebut saat ini 53,8 keren, itu bagus, senang kita melihatnya. Tetapi juga harus didetailkan lagi Mas, karena ini bisa menjadi false alarm gitu, situasi yang berbahaya karena dia memakai indeks rata-rata. Seluruh sektor itu digabung rata-rata, baik sektor padat karya, sektor industri hilir, sektor apapun industrinya digabung di situ, termasuk trade.
gitu. Nah, kita tidak bisa memastikan industri sektor apa yang sedang melaju ekspansif gitu. Oke, Jangan-jangan sektor pergudangan saja yang melaju ekspansif itu. Artinya sektor trade dengan pergudangan yang cukup dominan di situ. Artinya kita tidak memproduksi barang-barang dengan cukup banyak meskipun PMI indeksnya tinggi. Nah gitu, oke, ini harus kita detailkan. Jadi cukup berbahaya untuk sekedar menangkap bahwa sinyal ada pertumbuhan ekspansi sebesar 53, sekian% tanpa melihat detail di sektor mana. Karena ini juga bagian dari sebuah kekeliruan kita dalam membaca data. Kita pengen industri ini tumbuh, bukan sekedar sektor trade-nya. Meskipun trade dan industri adalah dua sisi mata uang. oke. Tetapi kalau trade itu tumbuh, sementara barang-barang yang tumbuh bukan barang-barang kita produksi, tetapi barang-barang selundupan atau barang impor yang sudah jadi, maka nilai multiplier efeknya pada industri dan ketenaga kerjaan kita merendah. Nah ini yang harus kita perhatikan Mas, termasuk juga Oke. ketika kita melihat bagaimana PMI terhadap indeks kepercayaan konsumen ataupun indeks kepercayaan industri. Ini parameter-parameter yang perlu kita membuat sebuah analisa detail terhadap situasinya atau mengetahui profil respondennya. Kalau tidak, nanti kita akan menggebiah uyah kalau bahasa Jawanya itu. Oke. Akan sekedar pokoknya seperti itu. Pokoknya rata-rata makro begitu tanpa melihat detailnya sehingga terdapatlah sebuah potensi kekeliruan kebijakan untuk menginjeksi atau untuk mendorong di sektor mana industri kita harus diperhatikan dengan penuh oleh pemerintah Oke. termasuk juga pelaku usaha. Baik, baik. Nah, Pak Danang tadi sempat digarisbawahi Pak Ebi begitu ya, ke depan ada beberapa hal yang kaitannya dengan bahan baku ini kalau kita cermati dengan kondisi global tadi begitu ya. Kemudian juga ada energi, kemudian BBM, ada biaya impor juga bertambah, biaya logistik dan lain-lain. Apakah ini sudah dimitigasi, sudah diantisipasi juga oleh pelaku usaha di dalam negeri begitu, Pak? Ya tentu, 1 minggu yang lalu kan kita tidak berpikir terkait dengan adanya potensi adanya resiko ada perang di Timur Tengah ya. Ya, Kita hanya melihat adanya ART, Agreement on Reciprocal Tariff ya. terkait dengan US yang kita sudah mitigasi dengan sangat baik dan kita sudah apresiasi pemerintah kita menyelesaikan itu meskipun ada beberapa PR-PR kecil yang harus disesuaikan. Oke. Nah, tetapi kemudian kita berpikir secara lebih jauh lagi nih, kita ditantang untuk bisa mengatasi situasi global ini dengan cara kebijakan-kebijakan atau perbaikan kebijakan di tingkat lokal, di tingkat domestik kita. Tidak mungkin kita melakukan berbagai terobosan untuk meredakan situasi perang itu nggak mungkin, itu beyond our control gitu, tidak Oke. tidak usah lah gitu. Jadi kita berpikir ke dalam saja, bagaimana kita memperbaiki BI rate kita supaya industri kita tumbuh, bagaimana kemudian logistik cost kita yang sekarang ini masih di angka 11-15% dari setiap produk yang kita produksi itu komponen logistik cost-nya masih sangat tinggi. Bagaimana Oke. ini bisa dikurangi? Kemudian bagaimana domestic market protection kita dari serbuan barang-barang impor? Kemudian bagaimana situasi kondusivitas ketenaga kerjaan kita? Ini masalah PR-PR dalam negeri. Kalau kita bisa perbaiki situasi domestik, insya Allah ke depan keluar kita bisa lebih kompetitif. Ya, ya. Tapi kalau kita terus-menerus dihantui oleh masalah-masalah yang tidak bisa kita handle, masalah-masalah luar negeri yang bukan menjadi domain kemampuan kita, maka kita akan euforia-euforia saja, tapi tidak selalu bisa meningkatkan sebuah kapasitas manufaktur kita. Dan kalau kita nggak mampu meningkatkan kontribusi manufaktur kita pada APBN kita atau pada PDB kita, maka ya Indonesia ini akan terus-menerus terjebak di middle class income trap gitu. Tidak mungkin Oke. kita bisa tumbuh kalau kontribusi manufaktur kita tidak selalu membaik. Kita ada di angka 22%, masih sangat rendah. Kontribusi industri atau manufaktur kita pada PDB masih sangat rendah. Ini yang harus kita tegaskan, kita dorong, kita minta teman-teman pemerintah untuk lebih banyak melihat domestic political will-nya. Jangan keluar terus deh, ayo perbaiki ke dalam gitu. Oke, baik Pak Danang. Nah ini Pak Ebi, lantas bagaimana? Sempat juga Anda menyatakan di awal bahwa PMI manufaktur menjadi sinyal perbaikan fundamental ekonomi. Kemudian dengan adanya tadi konflik ataupun perang di Timur Tengah ini kan berdampak nanti kekhawatiran harga minyak mentah dunia meningkat, harga BBM naik, tapi kalau yang disubsidi tidak naik berarti kan ada
beban subsidi tambahan dari APBN begitu. Nah, seberapa kuat sih sebenarnya kondisi fundamental ekonomi kita, APBN kita untuk bisa menahan tadi tekanan-tekanan dari global nih Pak Edi? Ya, kalau kita lihat ya data PMI tadi itu yang cukup ini tuh mencerminkan kondisi sebelum tekanan eksternal tersebut terjadi gitu ya. Oke. Hasilnya menunjukkan bahwasanya fundamental ekonomi domestik kita itu cukup kuat secara organik. Ya. Ada tadi permintaan domestik yang jadi mesin utama kita. Indeks penjualan real kita itu tumbuh 7,9% year on year. Indeks keyakinan konsumen kita naik ke 127%. Penjualan mobil kita itu naik 7%. Kemudian sepeda motor itu lebih kurang 3,1%. Kemudian kita lihat ekspor juga mulai pulih, ada new export order. Ini naik yang pertama kali. PMI mitra dagang kita juga ternyata ekspansif. Kita lihat India itu PMI-nya 57,5, Vietnam itu 54,3, Thailand itu 53,5, kemudian Jepang itu 53,0, dan Amerika Serikat sendiri masih di 51,2. Jadi kemungkinan demand untuk ekspor kita masih tetap bertahan. Oke. Output dan employment kita juga tumbuh kuat tadi. Employment kita naik 6 dari 7 bulan terakhir. Kemudian surplus perdagangan kita nih terus berlanjut. Kalau kita lihat 69 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 tuh terus naik. Tapi ada resiko besar tadi yang ART-AS, kemudian krisis Selat Hormuz. Nah, ini yang juga harus diantisipasi. Benar sekali, saya rasa dukung Pak Danang tadi mengatakan bahwasanya di satu sisi kita bisa berhasil menurun atau mengunci tarif ekspor kita di 15-19% gitu ya, dari ancaman sebelumnya 32%. Tapi di satu sisi lain kita memikul berbagai kewajiban seperti adanya impor pesawat, oil dan gas, kemudian produk-produk pangan, pembukaan pasar domestik lewat pembebasan tarif produk AS ini, dan juga kewajiban impor tersebut ini bisa kemudian menekan sebagian industri lokal dan UMKM kita yang relevan dengan industri itu gitu. Meskipun di sisi lain ini juga berpotensi untuk menurunkan biaya produk manufaktur kita gitu. Ya, Nah, lantas kalau kita lihat silakan. Ya, lantas ke depan akan seperti apa nanti kondisi ekonomi Indonesia? Kemudian PMI manufaktur kita akankah kembali lagi tertekan dengan ancaman-ancaman global? Kemudian tadi perbaikan-perbaikan domestik yang diminta oleh pelaku usaha di dalam negeri seperti Apindo untuk mungkin lebih strict lagi begitu menjaga, membentengi pasar kita begitu. Pak Ebi. Ya. Kalau kita melihat apa yang akan ke depan, ada potensi naiknya, ada potensi yang membuat turun gitu ya. Saya pengen yang turun dulu deh. Yang turun krisis Selat Hormuz, eskalasi serangan AS Israel yang dimulai di 28 Februari 2006 ini. Ini akan mengganggu rantai pasok global. Harga minyak kemudian akan naik, biaya produksi dan logistik juga akan kemungkinan naik. Kemudian ada ketegangan perdagangan global. Tarif AS yang masih dinamis, ini belum ada kejelasan pasca pembatalan kebijakan tarif Trump oleh Mahkamah Agungnya USA, termasuk pengenaan biaya anti subsidi panel surya kita di 86 hingga 143% ke Indonesia, sehingga terjadi tekanan pada ekspor kita. Dan kemudian pelemahan rupiah dan inflasi impor, ini jika krisis energi terus berkepanjangan. Dan yang terakhir juga pola musiman, biasanya efek libur panjang Lebaran, nanti dalam konteks ini Maret hingga April, ini juga berpotensi menekan perekonomian kita, menekan PMI kita, sementara seperti yang biasanya terjadi di kuartal 2 di 2025 juga terjadi hal yang sama. Oke, baik. Terakhir, Pak Danang, bagaimana melihat kans dari pelaku usaha lah ke depan begitu terkait dengan ekonomi Indonesia? Tantangan global tadi juga masih menghantui meskipun PMI manufaktur kita naik, tapi seperti ada tantangan yang perlu dicermati. Sepertinya ya industri mana yang menjadi leadernya? Sementara kalau itu yang perlu kita bedah, menurut Anda sendiri bagaimana Indonesia nanti paling tidak dari sisi dunia usahanya sendiri? Ya. Ada dua hal tadi yang Mas tanyakan, di sektor mana yang menjadi industry leader sehingga PMI kita menaik gitu. Nah, ini yang saya nggak bisa jawab gitu. Saya pengen tahu, tadi saya lemparkan ini, saya pengen tahu siapa sektor mana yang menjadi leading dari PMI yang menaik dalam waktu cepat ini. Tapi kalau kita melihat bahwa pergerakan ini muncul dari consumer good ya, atau barang-barang konsumen, maka sebenarnya industri makanan minuman, industri jasa perhotelan, kemudian industri tekstil dan garmen itu menjadi bagian dari kontributor sektor sehingga PMI kita menaik. Meskipun tadi Mas Ebi juga sampaikan bahwa industri otomotif kita naik 7%, industri sepeda motor atau penjualan sepeda motor naik 3% sekian, tetapi mungkin
harus kita cermati lebih detail angka-angka PMI Index itu, sehingga policy atau dalam rangka pembuatan produksi kebijakan itu kita lebih akurat gitu. Oke. Kita kan tidak punya data pembanding untuk mengukur PMI manufaktur selain yang dilakukan oleh S&P Global ini. Government sendiri tidak melakukannya gitu. Nah, kalau ada industri swasta yang melakukannya seperti Mas Ebi ini juga bikin menjadi SP Indonesia tandingan gitu kan. Siap Pak Jadi Danang. lebih cermat melihat detail mana, kontributor mana, itu akan sangat membantu. Iya. Jadi kita tidak ada di level yang sekedar makro-makro saja, itu terlalu utopis Mas. Harus Ya. kita masuk ke dalam level detailnya. Sehingga kita, para dunia usaha itu bisa berbenah diri, oh sektor kami masih, misalnya ya, sektor kami masih menurun, masih di level tidak ekspansif atau pas-pas di 50 misalnya gitu. Nah, ini menjadi satu metode untuk kita bisa membuat sebuah terobosan atau corporate action secara lebih baik lagi. Nah, Oke. yang kedua terkait dengan bagaimana kita bisa menyikapi ini ke depan, Mas. Saya kira salah satu poin penting itu adalah benar-benar pembenahan ke dalam lah. Oke. Bagaimana kemudian APBN kita bisa benar-benar menstimulir industri manufaktur kita untuk tumbuh dengan baik. Jangan hanya belanja konsumtif atau belanja birokratif yang besar gitu. Kami menstimulasi manufaktur dan industri kita ini akan menimbulkan multiplier efek lebih besar lagi. Tenaga kerja akan bergerak, kemudian supply chain akan bergerak. Nah, ini menimbulkan confidence kita akan menaik lagi karena kita lihat di lapangan permintaan semakin menaik kan. Ya. Nah, itu yang kita harap. Jadi pemerintah benar-benar tolong lihat domestik sehingga kita mampu bersaing ke tingkat internasional. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu dicermati dengan tantangan dari kondisi global di dalam negeri. Pembenahan-pembenahan masih perlu segera dilakukan begitu ya untuk bisa meningkatkan lagi dari sisi kualitas, kemampuan, produktivitas dan lain-lain sehingga ya tadi bisa menjaga pasar dalam negeri, penciptaan lapangan kerja juga tetap terjadi di Indonesia meskipun di bagian lain kita juga masih menghadapi tantangan perang di kawasan Timur Tengah. Baik Pak Ebi, kemudian Pak Danang, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Danang, Pak Ebi. Salam sehat, terima kasih Pak. Thank you. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan beberapa hari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus di depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.